Aduh, anak bunda udah dandan cantik aja. Mau kemana? Tanya Kiara dengan antusias saat melihat putrinya berpenampilan cantik pagi itu. Is, bunda lupa atau gimana? Lusa kan hari pernikahan Kania sama Revan. Hari ini rencananya kita mau fitting baju pernikahan sama nyari cincin. Bunda mau ikut nggak nyari baju? Nggak deh. Kalian nikmatin aja waktu berduaan. Bunda sama ayah nyari bajunya sama Bu Luna dan Pak Wijaya aja nanti. Kania mengangguk-anggukkan kepalanya. Hari ini memang sudah tanggal 10, yang berarti tinggal 2 hari lagi Kania melajang. Karena setelah itu statusnya akan berubah menjadi istri orang, lebih tepatnya istri bohongan. Ada pesan masuk, Kania segera membacanya. Ternyata pesan itu dari Revan yang berisi pemberitahuan kalau sekarang dia sudah berada di basemen. Heran juga, padahal apartemen mereka tidak terlalu jauh letaknya, tapi pria itu malah meninggalkannya begitu saja. Ya udah, Kania berangkat sekarang ya, Bun. Revan udah nungguin di bawah. Assalamualaikum. Kania menyalami tangan ibunya sebelum berangkat. Waalaikumsalam. Hati-hati, ya. Balas Kiara tersenyum ramah. Kania hanya membalas dengan mengacungkan jempolnya. Kemudian segera berjalan cepat turun ke bawah karena Revan mulai menerornya. Bapak bisa sabar dikit nggak sih? Saya itu jalan loh, bukannya terbang. Kania melayangkan tatapan tajam pada Revan saat sudah berada di dalam mobil, tetapi bukannya minta maaf, pria itu justru dengan santainya menjalankan mobil keluar dari basemen. Enggak. Menurut saya waktu itu sangat berharga. Kania berdecak kesal. Memilih membuang muka saja sembari menatap keluar jendela, memperhatikan kendaraan yang lalu lalang. Hingga akhirnya mobil yang dia tumpangi sampai juga di sebuah pusat perbelanjaan besar yang ada di Jakarta. Segera saja Revan berjalan masuk meninggalkan Kania yang melotot tidak terima. Dengan wajah sebal Kania sedikit berlari menyesuaikan langkah lebar Revan. Mengekori langkah pria itu hingga akhirnya sampai dan masuk ke salah satu butik besar dan ternama. Selamat pagi, Pak, Bu. Ada yang bisa kami bantu? Seorang pelayan datang sambil tersenyum ramah pada Kania dan Revan. Saya ingin mengambil pesanan gaun dan jas pengantin atas nama Revandra, sahut Revan dengan suara datar. Ah, Pak Revandra ternyata. Baik, mari ikut saya. Kebetulan kami menyediakan berbagai jenis gaun mewah yang bisa langsung dipilih sama calon istri Bapak. Sana kamu sama mereka. Pilih gaun yang kamu suka. Revan duduk dengan santai di atas sofa yang disediakan tepat di hadapan tirai. Bapak nggak ikut? Mengangkat sebelah alis matanya, Revan nampak sedikit terkejut. Kamu nyuruh saya buat bantu kamu ganti baju, ya? Enggak, Pak. Saya pengen Bapak ikut nyoba pakai dress juga, terus pakai high heels. Bah cuco meong pasti. Kania bergaya dengan centil sembari mengedipkan sebelah matanya. Benar-benar merasa gemes dengan pertanyaan calon suaminya itu. Maksud hati ingin meminta pria itu ikut memilihkan gaun untuknya. Jawaban Revan malah sangat jauh dari ekspektasinya. Revan merinding melihat Kania yang bergaya seperti layaknya bencong. Membayangkan dirinya menggunakan dress sekaligus high heels, Revan sontak menggeleng kepalanya dengan kuat. Hancur harga dirinya jika sampai menggunakan barang terketuk tersebut. Tidak terbayangkan sosok Revandra yang terkenal dengan ketegasan dan sikap dinginnya malah menggunakan dress. Astaga, membayangkannya saja dia malu. Apalagi jika itu benar-benar jadi nyata. Cepatlah, Kania. Saya tidak mau membuang waktu hanya untuk berdebat dengan kamu. Iya, sayang. Jangan ngambek gitu dong, entar gantengnya nambah loh, sahut Kania dengan suara yang diimut-imutkan, kemudian segera mengikuti pelayan menuju ruang ganti.
Sementara Revan terbengong melihat kepergian Kania. Bisa-bisanya wanita itu memanggilnya dengan panggilan sayang. Cek kakak. Wanita ini benar-benar meresahkan. Selagi menunggu Kania selesai mencoba gaun, Revan termenung, mengingat kembali kejadian di mana dia melamar wanita itu. Dia pikir mungkin akan bertemu dengan kedua orang yang juga ia rindukan. Namun, nyatanya dia salah. Mungkin Kania memang bukanlah gadis yang selama ini dia rindukan. Sebentar lagi aku akan menikah, Kak. Aku harap kamu bisa menyaksikannya dari atas sana, gumam Revan dengan suara pelan. Tanpa sadar cairan hangat merembas keluar dari pelupuk mata Revan, mengalir ke pipinya yang tirus hingga jatuh membasahi lantai. Mendadak tragedi beberapa tahun silam kembali muncul di benaknya. Masih tidak menyangka seorang wanita yang sangat berarti untuknya ternyata telah pergi jauh dan tak akan bisa digapai lagi. Andai kamu yang ada di sini, maka aku pastikan kamulah yang akan menjadi teman hidupku selama-lamanya. Namun, ternyata Tuhan berkata lain. Kamu tenang saja, Kak. Kamu akan terus ada di tempat khusus di hatiku. Aduh, Pak. Jangan nangis gitu dong, saya jadi baper nih. Sebegitu bersyukurnya ya Bapak bisa nikah sama cewek cantik kayak saya. Revan sontak terlonjak kaget mendengar suara cempreng yang memenuhi pendengarannya. Sedari tadi pandangannya memang mengarah ke depan, tapi dia sama sekali tidak tahu jika tirai itu sudah dibuka. Dia benar-benar larut dalam pikirannya sampai tidak menyadari keberadaan Kania. Begitu pandangannya memperhatikan penampilan Kania, alangkah terkejutnya Revan melihat seorang bidadari yang ada di hadapannya. Tanpa sadar dia terus memperhatikan Kania tanpa mau melepaskan pandangannya. Sama sekali tidak memberikan respons karena asik menikmati pemandangan yang ada di depannya. Gaun yang lebar serta mahkota yang melekat di kepalanya menambah kesan menarik buat Kania. Apalagi saat bahu wanita itu yang terekspos dengan jelas, memperlihatkan betapa putih dan mulusnya tubuh seorang Kania. Revan benar-benar dibuat takjub dengan penampilan Kania saat itu. Tanpa sadar jantungnya berdegup 2 kali lebih kencang. Yeko malah bengong, Pak. Gimana penampilan saya? Cantik nggak? Kania kembali melempar pertanyaan sembari memutarkan tubuhnya saat tidak mendapat jawaban dari Revan. Cantik, sangat cantik, puji Revan tanpa sadar. Seriusan? Kebetulan ini memang gaun kesukaan saya dari beberapa gaun yang ditawarkan. Saya suka banget karena ada mahkotanya. Kania berkata dengan antusias sembari terus memutarkan tubuhnya di depan cermin yang kebetulan berada di pojok. Memangnya kamu begitu suka ya sama Bando? Tanya Revan penasaran. Banget. Saya suka banget sama Bando. Jawaban antusias yang diberikan Kania membuat Revan tersenyum tipis. Cara menjawab dan suara Kania sama persis seperti wanita yang ada di masa lalunya. Kak, kamu suka banget ya sama Bando? Banget. Aku suka banget sama Bando. Ya sudah, kita ambil gaun itu aja. Lagi pula, saya lihat gaun itu sangat cocok melekat di tubuh kamu, kata Revan sembari tersenyum. Tapi bentar, saya harus foto kamu dulu, supaya bisa dikirim ke Mama Luna. Kania yang baru saja berjalan 2 langkah langsung terhenti. Dia menatap jengah Revan. Tak lama kemudian bergaya sesuka hatinya, membuat Revan terkekeh. Terus saja pria itu ambil beberapa gambar Kania. Sebenarnya alasan dirinya mengambil gambar Kania bukan karena untuk dikirim ke orang tuanya, tapi untuk dirinya sendiri. Sekarang giliran bapak nyoba pakai jas. Awas lo kalau bapak nggak ganteng, kita nggak jadi nikah aja, ucap Kania setelah selesai berganti pakaian. Kamu tenang aja. Yang namanya orang ganteng, biar bagaimanapun pakaiannya tetap aja ganteng.
Kania bergaya seolah hendak muntah mendengar penuturan Revan yang kadar kepedeannya melebihi 100%. Sembari menunggu Revan selesai berganti pakaian, Kania menatap sekeliling, memperhatikan berbagai jenis dan model baju yang ada di toko tersebut. Sungguh, dia benar-benar takjub melihat berbagai dress yang terlihat sederhana namun elegan. Dia yakin sekali jika butik ini didatangi oleh berbagai kalangan selebriti. Bagaimana? Akibat asik memperhatikan sekeliling, Kania sampai tidak menyadari jika tirai sudah disingkap dan memperlihatkan sosok pria yang terlihat tampan dan gagah dengan balutan jas berwarna hitam. "Bapak ganteng banget," puji Kania yang membuat Revan merasa tersanjung. Tapi sebisa mungkin pria itu bergaya biasa saja. Setelah selesai fitting baju pernikahan, Kania dan Revan segera keluar dan berjalan kembali menuju salah satu toko besar yang menjual berbagai jenis perhiasan. "Saya ingin mengambil pesanan atas nama Revandra," kata Revan pada pelayan yang ada di sana. "Baik, tunggu sebentar ya, Pak." Sembari menunggu pelayan tersebut yang mengambil pesanan Revan, Kania menatap berbagai deretan perhiasan, dari yang emas sampai berlian. Seketika mata Kania berbinar melihat seutas kalung yang memiliki berlian kecil sebagai buahnya. Jenis kalung seperti itu adalah kalung yang sangat ia damba-dambakan sedari dulu. Pernah terbesit dalam pikirannya ingin membeli kalung tersebut, tetapi mendengar harganya yang fantastis, ia akhirnya mengurungkan niat untuk membelinya, karena bagaimanapun dia bukanlah orang yang kaya. "Cantik banget." "Apanya yang cantik?" Revan menatap aneh wanita di sampingnya. "Itu, kalungnya cantik banget. Kamu mau?" Melihat wanita yang ada di sampingnya terlihat sangat berbinar melihat seutas kalung itu membuat Revan jadi ingin membelinya. Sejenak Kania menatap Revan dengan tatapan yang sulit diartikan. Hingga tak berselang lama dia menggeleng. "Enggak. Cuman suka aja," bual Kania berusaha bersikap biasa saja. Revan dapat melihat dari sorot mata Kania jika sebenarnya wanita itu menginginkan benda kecil itu. "Ini, Pak, pesenannya." "Terima kasih." Selesai mengambil pesenannya, Revan segera menarik tangan Kania untuk segera keluar dari toko tersebut. "Kenapa nggak dicoba dulu, Pak? Entar kalau nggak muat gimana?" Kania langsung melayangkan protes pada Revan. Jangankan mencoba, memperlihatkan cincin itu saja Revan tidak mau. Membuat ia kesal jadinya. "Nanti aja pas udah nikah. Nggak bagus kalau nyobain cincin pernikahan sebelum tepat di hari pernikahannya." "Aelah, itu mitos kali, Pak. Lagian gimana kalau misalnya cincinnya nggak muat? Percaya sama saya, Kania. Cincin ini saya pastikan akan tersemat dengan indah di jari manis kamu." "Ya udah, terserah Bapak aja. Toh ini cuman pernikahan bohongan doang," sahut Kania acuh. "Tapi sayangnya saya menginginkan pernikahan yang sungguh-sungguh." Tidak mau berdebat, Revan memilih mengangguk saja. Setelah sampai di basemen, mereka segera masuk ke dalam mobil dan melajukan kendaraan beroda 4 tersebut ke suatu tempat. "Mau melihat seperti apa resepsi pernikahan kita?" tawar Revan menatap wanita di sampingnya. Entah hanya perasaan Kania saja atau bagaimana, akhir-akhir ini Revan berbicara lebih lembut padanya. "Boleh," angguk Kania mengiyakan. Revan segera melajukan mobilnya ke salah satu hotel bintang 5, karena resepsi pesta pernikahan itu kebetulan dilaksanakan dengan mewah di sana. Hingga tak berselang lama, akhirnya mobil yang membawa mereka sampai juga. Revan dan Kania segera turun dari dalam mobil dan berjalan masuk. "Hai, Ma," sapa Revan saat melihat ibunya yang sibuk melihat ke sana kemari. Kalian, gimana sama konsepnya? Kamu suka Kania?" Luna menatap calon menantunya yang nampaknya sedang menatap sekeliling. "Suka, Ma.
Kalian tenang aja, Mama, Papa, Bunda, sama Ayah akan buat pesta kalian menjadi meriah. Pokoknya kalian harus jadi putri dan raja di pesta pernikahan nanti. Melihat Luna yang sepertinya lebih excited dibandingkan dirinya, Kania malah terkekeh. Merasa lucu dengan tingkah calon mama mertuanya. Revan sama Kania boleh nggak ngeliat sekeliling, Ma? Boleh, silahkan. Luna mengangguk mengiyakan permintaan putranya. Tidak ada salahnya juga kedua calon mempelai tersebut melihat sekeliling. Siapa tahu ada yang kurang nantinya. Kania dan Revan lalu berjalan santai sembari melihat seluruh dekorasi yang 80% sudah jadi. Kania, kenapa kamu sangat menginginkan pernikahan yang megah? Tanya Revan ingin tahu. Sebenarnya Kania sendiri yang mengatakan ingin pernikahan yang megah dan meriah. Entah apa alasan wanita itu, Revan sendiri tidak tahu. Padahal, pernikahan mereka hanya sebatas formalitas saja. Karena saya pengen sesuatu yang berbeda. Pernikahan yang megah adalah salah satu impian saya dari dulu. Perasaan kamu banyak banget impiannya. Abis ini apa lagi? Nampak Revan terlihat kesal, mungkin karena tidak puas dengan jawaban yang diberikan Kania. Bukannya memberitahu, Kania justru terkekeh. Rahasia dong. Setelah selesai melihat-lihat sekeliling, Revan dan Kania lalu pamit untuk pulang. Persiapkan diri kamu untuk lusa nanti, ucap Revan ketika sudah berada di depan apartemen Kania. Tenang aja, saya jamin kalau semuanya pasti akan berjalan dengan lancar. Suasana ballroom Raffles Hotel terlihat sangat penuh. Semua tamu undangan sudah duduk di kursi mereka masing-masing. Menunggu detik-detik pengucapan ijab kabul yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Pintu terbuka, seorang wanita mengenakan gaun berwarna putih dengan mahkota tiara yang menghiasi kepalanya serta wedding veil yang menjuntai ke belakang, membuatnya terlihat sangat menarik. Makeup flawless yang dikenakan mempelai wanita itu, mampu membuatnya terlihat seperti seorang putri dari kerajaan dongeng. Mempelai wanita itu kini sedang berjalan menuju mempelai pria yang terlihat melongo. Senyuman terus mengembang di wajahnya, ia tak bisa menutupi perasaan asing yang meletup-letup dalam hatinya. Kamu gugup, Nia? Tanya Kiara, sambil terus menyamakan langkahnya dengan Kania. Biasa aja kok, Bun. Masa kayak gini aja gugup? Aku itu udah biasa berhadapan sama orang banyak, tahu. Kiara hanya tersenyum. Aura kebahagiaan terlihat jelas di wajahnya yang masih cantik, di usianya yang tidak muda lagi. Dia bersyukur, kini putri sematawayangnya akan segera melepas masa lajangnya. Dia berharap, semoga pria pilihan putrinya adalah yang terbaik. Akhirnya langkah Kiara dan Kania berhenti tepat di depan Revan. Kiara menyerahkan tangan putrinya pada Revan sambil meneteskan air mata. Van, Bunda titip Kania, ya, bisik wanita itu sambil memeluk Revan. Iya, Bun. Revan janji akan menjaga Kania dengan baik. Dan Revan juga berjanji dan pastikan Kania nggak akan kekurangan kasih sayang dari Revan. Kiara pun melepaskan pelukannya, dan berjalan menuju kursi yang disediakan khusus untuknya. Revan menggenggam lembut tangan Kania, menuntun wanita itu mendekat ke hadapan pemuka agama. Senyuman terus mengembang di wajah mereka. Revan, entah kenapa Kania merasa senyuman yang diberikan Revan bukan karena paksaan. Senyuman itu seperti tulus, seperti memang menginginkan pernikahan ini terjadi. Seketika suasana menjadi hening saat detik-detik pengucapan ijab kabul yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Semuanya sudah siap? Tanya Pak Penghulu menatap Revan dan Angga secara bergantian. Insya Allah siap, jawab Revan dan Angga bersamaan. Revan lalu menjabat tangan Angga dan melakukan ijab kabul.
Bismillahirrohmanirrohim, Revandra Emiliano Addison. Saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan putri saya yang bernama Kania Revalina Putri dengan mas kawin berupa uang sebesar 5 miliar, emas murni 100 gram, dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Ucap Angga dengan lantang. Revan menarik napas panjang. Saya terima nikah dan kawinnya Kania Revalina Putri dengan mas kawin uang sebesar 5 miliar, emas murni 100 gram, dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Jawab Revan dengan tegas. Bagaimana para saksi? Sah. Sah. Seluruh tamu undangan secara serempak mengucap kata sah. Alhamdulillah. Setelah pengucapan ijab kabul, para tamu undangan pun mengucapkan rasa syukur mereka. Terlebih keluarga Kania dan Revan, keduanya benar-benar bersyukur jika acara pernikahan anak mereka berjalan dengan lancar, tanpa hambatan. Seusai ijab kabul, pasangan Revan dan Kania kemudian melakukan tukar cincin. 2 buah cincin berlian pun akhirnya tersemat di jari manis masing-masing. Revan dan Kania, kini kalian sudah resmi menjadi sepasang suami istri. Silakan Pak Revan, Anda boleh mencium istri Anda sebagai bukti cinta dan kasih kalian, dan Bu Kania bisa mencium tangan Pak Revan, ucap Pak Penghulu. Revan tersenyum. Lelaki yang kini sudah berstatus sebagai suami Kania perlahan mendekatkan wajahnya ke wajah Kania. Menarik tengkuknya, lalu mendaratkan sebuah kecupan di kening Kania. Setelah itu diikuti Kania yang mencium telapak tangan suaminya. Terdengar tepukan tangan dari para tamu undangan, mereka benar-benar tak menyangka jika kedua orang itu akan bersanding di pelaminan. Namun, meskipun demikian, tidak ada yang diperbolehkan untuk mengambil gambar selain fotografer. Rupanya ada 2 pasang mata yang memperhatikan sepasang pengantin di depan dengan intens. Berbagai macam perasaan mereka rasakan. Kenapa? Kamu marah lihat mereka udah resmi menikah? Tanya Chia sambil menatap Evan yang sedari tadi tak mengalihkan pandangannya dari Kania yang sedang menyalimi para tamu undangan. Senyuman terus menghiasi wajah wanita itu, terlihat jelas raut wajah kebahagiaan di wajah Kania. Evan menahan geram, karena wanita yang dulu hanya tersenyum padanya, kini tersenyum pada laki-laki lain. Amarahnya tak terkendali saat mendapat undangan dari kantor. Nama Kania dan Revan terpampang jelas di dalam undangan yang baru saja ia terima beberapa hari lalu. Dengan emosi, laki-laki itu membanting undangan yang ada di genggamannya. Sialan! Umpat Evan geram kala itu. Tidak mendapat sahutan dari kekasihnya, Chia mendesah pelan, dia sebenarnya juga marah dengan keadaan ini. Dia benci dengan Kania, karena setiap apa yang dia mau selalu Kania yang mendapatkannya, sehingga membuat dia iri pada sahabatnya itu. Dulu dia sangat menyukai Evan, namun sayangnya malah Kania mendapatkan pria itu. Akhirnya dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia mau, salah satunya memberikan tubuhnya pada Revan yang dia ketahui ternyata memiliki nafsu seks yang tinggi. Namun, Kania tidak mau memberikan tubuhnya. Kania dan Revan terus menyalimi para tamu undangan yang terus berdatangan. Senyuman terus terukir di wajah keduanya. Namun, Kania yang berdiri sedari tadi mulai merasakan lelah. Apalagi heels yang ia kenakan cukup tinggi, membuatnya merasa tak nyaman. Pasalnya, Kania hanya biasa menggunakan heels 3 cm atau paling tinggi 5 cm. Tapi kali ini dia menggunakan heels dengan tinggi 10 cm. Revan mendekatkan wajahnya pada telinga Kania, dan berbisik, "Kamu lelah, ya?" "Iya, pegal, Pak. Dari tadi berdiri mulu, udah kayak patung aja. Rasanya pengen banget saya lempar aja nih heels," keluh wanita itu. Untungnya, para tamu undangan yang menyalami mereka sudah sedikit berkurang.
Setidaknya, mereka semua tidak akan mendengar apa yang Kania katakan tadi. Sabar, ya. Sebentar lagi kita akan istirahat, bisik Revan sambil menggenggam lembut tangan Kania. Kini keduanya tengah istirahat di dalam sebuah ruangan, setelah sebelumnya mereka berganti busana. Mereka disuruh istirahat terlebih dahulu untuk persiapan acara yang sedikit padat hingga malam nanti. Karena sepertinya acara pernikahan mereka akan berakhir tengah malam. Para tamu undangan yang datang pun baru setengahnya saja. Sisanya mungkin nanti malam. Kania, panggil Revan saat mereka tengah duduk di atas sofa. Kania terlihat sedang memejamkan matanya. Mengantuk, wanita itu kelihatan kelelahan. Dia bangun sedari pagi untuk dirias dan menyiapkan segalanya. Melihat wanita yang sudah resmi menjadi istrinya itu kelelahan, Revan malah merasa bersalah karena mengadakan pesta yang sangat meriah tersebut, sampai-sampai wanita itu hanya memiliki waktu istirahat yang sebentar saja. "Kamu tidur?" "Enggak, cuman merem aja." "Kenapa?" sahut Kania dengan suara pelan. "Kalau kamu capek, kamu bisa tidur aja dulu sebentar. Kita masih punya waktu 1 jam lebih kok," tawar Revan penuh perhatian karena tidak tega melihat istrinya yang seperti itu. "Nggak usah, gini aja cukup kok. Lagian kalau aku tidur, nanti riasan aku rusak." Entah dari mana mulainya, tanpa sadar Kania memanggil Revan dengan panggilan aku kamu, tidak bapak atau Anda lagi. Hal itu tentu membuat Revan senang. Revan yang tak tega melihat posisi tidur istrinya, dia pun menyenderkan kepala Kania pada pundaknya agar istrinya itu merasa nyaman. "Kamu bisa nyender di bahu aku aja. Bahu aku selalu siap untuk menjadi tempat sandaran kamu." Kania justru terkekeh, kemudian dia memejamkan matanya sejenak untuk mengusir rasa kantuk yang menyerang dirinya. Memejamkan matanya, sambil menikmati rasa bahagia nyamannya bersandar pada suami. Ternyata gini ya rasanya nyender di bahu suami. Nyaman banget, Kania terkekeh. Entah perasaan asing apa yang menghampiri hatinya. Revan ikut terkekeh mendengar penuturan istrinya. Sejenak, kedua mempelai pengantin itu melupakan jika pernikahan yang mereka laksanakan adalah pernikahan sebatas formalitas saja. Mereka berdua kompak merasakan perasaan bahagia, namun enggan untuk memberitahunya. "Kamu lucu tahu nggak?" "Cup." Revan yang merasa gemes dengan tingkah Kania malah menghujani pipi wanita itu dengan kecupan. Tubuh Kania bagai tersengat listrik merasakan benda kenyal itu mendarat di salah satu pipinya. Perlahan dia membuka matanya dan menatap mata Revan yang ternyata ikut menatapnya. Dia ingin menanyakan kenapa, tapi sayangnya suaranya tercekat di tenggorokan. "Love you, my fucking wife," ucap Revan dengan senyum manisnya. Sempat terkejut sebentar, namun tak berselang lama kemudian Kania terkekeh dan mengikuti cara bicara suaminya. "Love you, my fucking husband." Setelah itu keduanya kompak tertawa bersama-sama, hingga tanpa sadar posisi mereka kini berpelukan.